Jemaah Tarekat Naksabandiah di Surau Baru Padang rayakan Idul Fitri lebih awal hari ini. Suasana hikmat menyelimuti Surau Baru yang terletak di Kecamatan Pauh, Kota Padang, pada Kamis, 19 Maret 2026, pagi. Puluhan jemaah Tarekat Naksabandiah berkumpul untuk melaksanakan ibadah Salat Idul Fitri 1447 lebih awal dibandingkan ketetapan pemerintah. Sebelumnya, pada Rabu, 18 Maret 2026, jemaah Tarekat Naksabandiah di Masjid Jami, Labuk Sarik, Kelurahan Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan, juga telah lebih dahulu menggelar Salat Idul Fitri. Berdasarkan pantauan di Surau Baru, para jemaah sudah mulai memadati area surau sejak pukul 7 waktu Indonesia Barat. Jemaah laki-laki tampak rapi mengenakan baju koko, sementara jemaah perempuan hadir dengan mukena putih yang bersih. Pelaksanaan ibadah berlangsung dengan tenang. Setelah menunaikan salat 2 rakaat secara berjemaah, rangkaian ibadah dilanjutkan dengan penyampaian khutbah Idul Fitri yang disampaikan sepenuhnya dalam bahasa Arab. Tidak hanya fokus mengikuti ibadah, momen kemenangan ini juga ditutup dengan tradisi khas yang mempererat silaturahmi. Para jemaah berkumpul untuk makan bersama di dalam area surau setelah rangkaian salat dan khutbah selesai. Tepat pada pukul 8.44 WIB, aktivitas di Surau Baru mulai melandai. Satu persatu jemaah mulai meninggalkan lokasi untuk kembali ke rumah masing-masing dan merayakan hari raya bersama keluarga besar. Metode penetapan 1 Syawal. Pengurus sekaligus Imam Surau Baru, Zahar, memberikan penjelasan mendalam mengenai dasar penetapan Idul Fitri bagi jemaah Naksabandiah tahun ini. Menurutnya, keputusan ini bukanlah sesuatu yang diambil secara mendadak. Zahar menegaskan bahwa penetapan 1 Syawal tahun ini didasarkan pada penyempurnaan ibadah puasa Ramadan selama 30 hari penuh. Atas dasar itulah, gema takbiran sudah mulai dikumandangkan sejak Rabu malam. Malam takbiran sudah dimulai Rabu malam sebagai tanda berakhirnya masa puasa bagi jemaah kami, ujar Zahar saat ditemui di lokasi. Ia menjelaskan bahwa Tarekat Naksabandiah memiliki pakem tersendiri yang diwariskan secara turun-temurun oleh para ulama terdahulu dalam menentukan awal dan akhir bulan Ramadan. Metode utama yang digunakan adalah kombinasi antara perhitungan astronomi tradisional atau hisab, serta pengamatan langsung terhadap bulan atau ruqyah, berdasar pada dalil dan kitab klasik. Lebih lanjut, Zahar memaparkan bahwa landasan pengambilan hukum mereka tidak hanya sekadar melihat kalender. Mereka berpegang teguh pada dalil, ijma, serta qiyas sebagai fondasi spiritual. Selain itu, literatur klasik seperti kitab Munjid menjadi salah satu rujukan utama dalam proses penghitungan tersebut. Teknik yang mereka gunakan dikenal dengan istilah hisabul ruqyat. Metode ini tidak hanya mengandalkan hitungan di atas kertas, tetapi juga mencocokkannya dengan fenomena alam yang teramati langsung, tambahnya. Zahar merinci bahwa mereka seringkali melihat posisi dan ukuran bulan pada hari ke-10 atau ke-15 Ramadan untuk memastikan akurasi perhitungan menuju hari kemenangan. Bagi jemaah Naksabandiah, konsistensi untuk menggenapkan puasa selama 30 hari adalah sebuah kelaziman yang dijunjung tinggi agar ibadah dianggap sempurna sesuai syariat. Meskipun waktu pelaksanaan Idul Fitri jemaah Naksabandiah seringkali berbeda dengan ketetapan pemerintah maupun organisasi Islam lainnya, hal ini tidak pernah menjadi persoalan besar. Zahar menekankan bahwa perbedaan ini murni didasarkan pada keyakinan spiritual dan tradisi yang telah lama mengakar kuat di tengah jemaah mereka, khususnya di wilayah Padang. Ia menjamin bahwa perbedaan waktu Lebaran ini bukan untuk memicu perselisihan, melainkan bentuk keberagaman dalam menjalankan keyakinan agama di Indonesia. Kini, setelah melaksanakan salat Id, para jemaah kembali ke lingkungan masyarakat dengan semangat kemenangan, membawa pesan kedamaian dan kebersamaan di hari yang fitri.